teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Noval Elnadi. Teman-teman, hari ini hari Minggu, long weekend 3 hari. Aku ada di stasiun Gambir nih teman-teman. Dan hari ini aku akan naik kereta api ke Banjar, naik kereta api yang udah lama gak jalan teman-teman, yaitu kereta api Pangandaran. Spesialnya aku hari ini naiknya di kelas panoramik teman-teman. Pengen tahu banget rasanya naik kereta api panoramik di jalur habitat aslinya atau di jalur yang memang pemandangannya sangat bagus gitu teman-teman. Priangan barat, priangan timur, lengkap banget kalau naik panoramik. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung naik ke peron di lantai 3 stasiun Gambir buat masuk ke dalam keretanya. Keretanya belum datang sih, tapi kita naik aja ke atas gitu. Oke teman-teman, jadi kereta Pangandaran itu dia berangkat awalnya dari Bandung sebagai kereta api Argo Parahyangan dan dijadwalin tiba di sini itu jam 8.45. Terus dia balik lagi ke arah Banjar dengan nama kereta api Pangandaran. Nah kebetulan kereta panoramiknya itu ada di sisi selatan stasiun Gambir atau paling depan arah ke Banjar. Jadi kita mendekat aja ke kereta panoramiknya. Yuk. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada pelanggan kereta api Argo Parahyangan. Nah teman-teman, ini adalah kereta panoramik kereta api Pangandaran di K10106 buatan tahun 2001, rehab dari kelas eksekutif buatan tahun 2001 teman-teman. Kacanya gede-gede banget, keren. Udah gak sabar pengen masuk ke dalam, masih ada penumpang, jadi kita tunggu semuanya sampai turun dulu. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah eksterior dari kereta api Pangandaran panoramik. Kelas panoramik ini menggunakan kereta buatan tahun 2001 yang sudah direhab. Dengan eksterior berwarna hijau, dengan list warna emas bertuliskan panoramik, menjadikan kereta ini terkesan mewah dengan sentuhan minimalis teman-teman. Kaca-kacanya juga sangat lebar, dan kaca filmnya sepadan dengan warna cat dari kereta ini, yaitu warna hijau. Kereta ini sudah menggunakan trainmark F, yang artinya dapat melaju hingga kecepatan 120 km/jam loh, dengan menggunakan bogi K10. Salah satu sisi keretanya tidak ada pintu loh, jadi praktis kereta ini hanya memiliki 3 pintu keluar. Itu karena sisi tersebut digunakan oleh toilet. Nah, penasaran kan dengan interior keretanya? Yuk, kita simak interior keretanya berikut ini.
Oke teman-teman, ini adalah interior dari kereta api Pangandaran Panoramik. Wow, keren banget interiornya. Kacanya gede-gede banget teman-teman, karena emang ini dikhususkan untuk kereta api menikmati pemandangan. Apalagi di kereta api ini melewati jalur yang sangat indah, yaitu Priangan Barat dan juga Priangan Timur. Kereta api Panoramik ini terdiri dari 38 seat kelas eksekutif sebenarnya kursinya, cuman dia bedanya adalah pelayanannya dan juga fasilitasnya yang mewah gitu teman-teman. Konfigurasi seatnya 22, di depan sana ada 2 seat yang sendiri, jadi total 38 seat, dimulai dari row 1 sampai dengan row 10 gitu teman-teman. Kacanya gede-gede banget, lihat tuh. Selain kaca di sini, kita juga punya kaca di atas. Nah, kaca ini kalau misalkan lagi hujan, keren banget. Kiri, ini kanan. Jadi kita bisa memungkinkan melihat pemandangan kanan maupun sebelah kiri itu sangat luas teman-teman. Di sini ada satu row yang kosong, dulunya adalah tempat duduk tapi udah dihilangin karena tidak efisien ada kursi di sini. Sebelah sini juga dihilangin. Ada audionya sebelah sini, ada TV-nya gede juga. Terus tombol pintunya ini pakai otomatis. Tuh. Keren. Ini nanti dia nutup sendiri. Ini interior dari kereta api Panoramik KA Pangandaran. Nah teman-teman, ini adalah seat dari kereta api eksekutif Panoramik di kereta api Pangandaran. Seatnya modelnya samalah dengan kereta eksekutif stainless steel, cuman warnanya merah marun teman-teman. Di sini ada reclining seatnya juga, terus kemudian ada meja lipatnya di sebelah sini. Ini untuk meja lipatnya. Sama modelnya dengan, oh beda deh, ini meja lipat model, kayaknya baru lihat model yang kayak gini deh. Keren, cuman bentukannya agak kecil. Nah, kalau di Panoramik sebelah situ tuh nggak ada stop kontak ya teman-teman. Stop kontaknya adanya di bagian bawah kursi di sebelah situ. Tuh. Jadi di bagian bawah kursi itu stop kontaknya. Tombol recliningnya sama di sebelah situ. Jadi ini adalah tampilan dari seat kelas Panoramik. Nah teman-teman, di kereta Panoramik juga ini ada barnya teman-teman untuk menyiapkan makanan. Terus juga ada snack-snacknya ini yang nanti akan dibagikan sama krunya yang bertugas. Ini barnya kalau arah Banjar ada di paling depan dari kereta tuh. Ini barnya, jadi nggak perlu jauh-jauh ke kereta makan. Kemudian teman-teman, di sini ada bagasinya khusus untuk kereta api Panoramik. Bagasi ini terpisah dari tempat duduk yang biasanya ada di atas kereta, tapi bagasi untuk di kereta Panoramik ada di bagian ujung kereta nih. Ada 2 kompartemen untuk bagasinya. Halo. Nah, teman-teman, di kereta api Panoramik ini juga ada toiletnya, teman-teman. Di sini toiletnya kelihatannya sangat mewah banget. Mantap, keren. Ada urinoirnya, ada kloset duduknya, wastafelnya sebelah situ, tisu, sama ada jendela ventilasinya, kacanya. Keren banget toiletnya. Nah teman-teman, jadi karena di sini nggak ada bagasinya di atas, aku tadi naruh tasnya di depan. Nih, jadi kita dikasih tag seperti ini untuk pengambilan bagasi. Oke teman-teman, jadi untuk kereta api Panoramik ini itu harganya dari Gambir Jakarta ke Banjar itu ada 550.000. Temen ya, kereta api Papandayan dari Gambir ke Garut harganya juga sama, kereta Panoramik kan 550.000. Waktu tempuhnya lamaan Gambir Banjar itu 7 jam. Gambir Garut cuma 4 jam, 4 jam setengah, hampir 5 jam. Selisih 2 jam tapi harganya sama, 550.000. Ya aku sih mending milih inilah, lebih lama waktu tempuhnya. Bisa nikmati kereta Panoramik jauh lebih lama dan jalurnya jauh lebih indah ke arah Banjar. Oke teman-teman, ini adalah lokomotif penarik kereta api 7028 Pangandaran. Dimana ini adalah lokomotif punya Dipo Induk Sidotopo Surabaya CC 206 khusus untuk melintasi jalur pegunungan teman-teman. Ini lokomotifnya yang akan membawa kita menuju ke Banjar. Nah teman-teman, jadi kalau arah ke Banjar, kereta Panoramik ini tuh persis di belakang lokomotif teman-teman.
Jadi minusnya adalah kita nggak bisa ngeliat kereta meliuk-meliuk di jalur pegunungan. Dan minusnya lagi adalah kita akan keberisikan sama suara lokomotif maupun suara klakson S35-nya. Gitu. Jadi ada plus minusnya kalau kereta langsung di belakang lokomotif. Lokomotif kan di depan persis. Berisik suaranya biasanya kalau di belakang lokomotif langsung. Perjalanan kereta api Trans-Pangandaran dan berangkat dari stasiun besar Jakarta dan beberapa kali perjalanan di stasiun Banjar. Setelah melintas langsung stasiun Manggarai, kita dibagiin snack teman-teman. Ini snacknya di dalam packaging yang cukup bagus, keren. Sampai Bekasi ya. Nah teman-teman, nggak lama setelah berangkat kita dibagiin snack teman-teman. Jadi kalau ada kereta panoramik itu pasti dapat snack yang ke arah Bandung. Ini dapat roti 2, terus ada diamond juice juga, sama ada le mineral ukuran 220 ml. Ini packagingnya mantap. Nanti setelah Bandung ke Banjar infonya kita bakal dapat makan. Keren. Jam 10 pas berangkat dari stasiun Bekasi, lambat 2 menit. Oke teman-teman, jadi nggak berhenti di snack dan minuman jus air mineral tadi. Kita dapat komplimen lain berupa cappuccino. Tadi ada pilihannya cappuccino, coklat, sama black coffee. Aku pilih cappuccino. Ini minumannya. Nah teman-teman, ini duduk di dalam kereta panoramik.
di seat aku di 7D. So far ini sebenarnya samanya kayak kelas eksekutif dari segi kenyamanan kursinya, karena ini juga pakai seatnya kelas eksekutif, cuma beda warnanya aja. Footrestnya juga pakai footrest yang model stainless steel kayak gitu, agak kurang nyaman sebenarnya, cuman ya udahlah. Stop kontaknya di bawah situ sama di bawah sini satu. Terus nggak ada meja di sini teman-teman, nggak ada stop kontak di sebelah sini. Mejanya diganti sama list panjang meja kayak gini, jadi kayak di kereta new generation di sini naruhnya kayak gini. Sama ada downlightnya di bawah situ, jadi kalau malam mungkin lebih bagus, cuman buat apa naik panoramik malam-malam. Di atas itu ada tombol tirainya kalau mau ditutup, cuman sayang aja kalau misalkan tutup tirai naik kereta panoramik, kayak nggak berfungsi nanti panoramiknya. Terus ada meja makan di sebelah sini. Ini meja makan minimalis kecil, model di kereta eksekutif New Image, beda sama yang di stainless steel. Tombol recliningnya ada di sebelah sini teman-teman. Gitu. Ada seat pocket juga di sebelah sana. Jadi overall ini keretanya enak, keren. Di stasiun Cikampek, kereta api Pangandaran akan belok ke kanan ke arah Bandung. Sedangkan untuk jalur yang lurus ke sana itu ke arah Cirebon, Semarang, Tawang, Surabaya ataupun Jogja, Solo. Kita belok ke Bandung, guys. Oke teman-teman, mungkin video ini durasinya bakal panjang banget. Secara jalurnya emang benar-benar eksotis, Purwakarta Padalarang, Cicalengka sampai nanti ke Banjar. Dan udah lewat dari stasiun Purwakarta, jadi guys, show aja. Jembatan kereta api tertinggi se-Indonesia, yaitu Jembatan Kereta Api Cisoma.
12.05 tiba di stasiun Cimahi, kota Cimahi. Stasiun Bandung, Bandung Station. Pukul 12.16 tiba di stasiun Bandung, lambat 1 menit dari jadwal. Jam 12.22 kereta 7028 Pangandaran berangkat dari stasiun Bandung menuju stasiun Banjar. Nah, setelah Cicalengka nanti sampai ke Banjar itu jalurnya sangat sofis. Kita menikmati perjalanannya sampai nanti ke Banjar. Pukul 12.31 tiba di stasiun Kiara Condong. Oke teman-teman, jadi di kereta Pangandaran Panoramik untuk penumpang yang dari Gambir atau Bekasi ke arah Tasikmalaya, Ciamis sampai dengan Banjar itu mendapatkan makan siang teman-teman. Di sini makan siangnya kotaknya cukup gede, tapi isinya belum tahu. Dan isinya ternyata lumayan banyak. Ini ada nasi liwet, ini ada ayam, ada bakwan jagung, ada telur balado, ada cumi, ada sambelnya, ada tahu. Wah banyak banget. Ini nasinya guys, jadi ini hitungannya mewah makanannya. Untuk harga kereta panoramik 550.000, ini udah sangat mantap sekali sampai ke stasiun Banjar nanti. Keren.
salah satunya. Dulu ya. Nah ini stasiunnya sebelah kanan. Oh, ini nih. Ini juga bagus yang ini. Dan di antara kedua stasiun tersebut terdapat spot pemandangan menarik yang dinamakan tikungan berbelok Kadungora. Pada tikungan berbelok ini, inilah dia tikungan berbelok Kadungora. Pada sisi sebelah kiri kita dapat melihat bagian ekor daripada kereta api Pangandaran. Dan pada sisi sebelah kanan kita dapat melihat pemandangan indah dari pegunungan Mandalawangi ini. Nah, teman-teman, menurut aku, rangkaian kereta api Pangandaran ini adalah kereta yang paling cocok menggunakan kereta panoramik ya. Tentu ada alasannya nih, karena kereta Pangandaran ini melewati semua jalur dengan predikat salah satu jalur terindah di Indonesia, yaitu jalur Purwakarta Padalarang pada Bumi Priangan Barat, serta Cicalengka Banjar pada Bumi Priangan Timur. Lengkap bukan? Makanya, naik kereta Pangandaran panoramik ini bener-bener jaminan puas deh teman-teman, dan gak rugi sama sekali.
Oke teman-teman, berhenti di stasiun Cipendei. Semua kereta wajib berhenti di stasiun Cipendei. Pengecekan rem, pengisian air, naik turun penumpang. Pokoknya stasiun kecil yang sakti ini memberhentikan semua kereta api, seberapapun penting kereta api itu. Ini 10 menit, jadi kita langsung balik aja ke kereta kita, karena lumayan jauh ternyata jalannya. Oke teman-teman, berhenti luar biasa di stasiun Indihiyang. Harusnya kita nggak berhenti di sini, cuman karena kereta kita telat sekitar 5 menit, jadi harus berhenti nunggu silang kereta Argowilis. Dimana silang kereta Argowilis harusnya di stasiun Tasikmalaya, tapi pindah ke stasiun Indihiyang karena kereta kita telat. Gitu.
sampai di stasiun Ciamis. Teman-teman, kereta api 7028 Pangandaran panoramiknya sudah mau tiba di stasiun Banjar, sedang menuju ke stasiun Banjar, tadi berangkat dari stasiun Ciamis. Dan menurut aku 550.000 itu worth it banget teman-teman. Dapat makan berat, dapat snack, rotinya 2, dapat jus, dapat kopi juga tadi cappuccino sama dapat air mineral. 550.000 Gambir Banjar, 7 jam perjalanan naik kereta api panoramik dengan pemandangan yang indah banget kayak tadi. Gokil sih, ini bener-bener worth it buat aku. Jadi buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Banjar naik kereta api Pangandaran panoramik, itu worth it banget. Dan enakan ngambil di panoramiknya sih menurut aku juga, itu karena enak banget teman-teman. Oke, mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi perjalanan untuk teman-teman semua. Dan terima kasih kepada kru yang bertugas telah mengantarkan aku dari Gambir ke Banjar dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih ya mas. Pangandaran. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Banjar. Daerah Operasi 2 Bandung, stasiun Banjar. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan.